Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mendiskusikan mengenai lesson study pada tahap plan, yang dimana saya sendiri sebagai moderator dan saudari Isma Wahyuni sebagai guru model, saudari Nailul Ilmi Nabila sebagai observer, saudari Hayusin Ajengdira sebagai observer, saudari Ovi Suliati sebagai observer, saudari Renata Syagian sebagai observer, dan yang terakhir saudari Meli Hartati Gultam sebagai observer. Baiklah, materi yang akan disampaikan. Baiklah, materi akan disampaikan oleh guru model. Kepada saudari Isma, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari Anif. Di sini saya izin share screen mengenai rencana pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya laksanakan, yaitu pada kelas 10 untuk materinya mengenai pencemaran lingkungan. Adapun alokasi waktunya yaitu 2 kali 45 menit. Pada kompetensi inti, KI 1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3 memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 3 mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dalam mengembangkan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Adapun kompetensi dasarnya, 3.9 menganalisis informasi atau data dari berbagai sumber tentang ekosistem dan semua interaksi yang berlangsung di dalamnya. 4.9 mendesain bagan tentang interaksi antar komponen ekosistem dan jejaring makanan yang berlangsung secara ekosistem dan menyajikan hasil dalam berbagai bentuk. Selanjutnya, untuk indikator, yaitu menyebutkan pengertian lingkungan dan pencemaran lingkungan, menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan. Yang ketiga, menjelaskan penyebab terjadinya perubahan lingkungan. Untuk tujuan pembelajarannya, siswa mampu menyebutkan pengertian lingkungan dan pencemaran lingkungan secara mandiri dengan benar. Siswa mampu menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan secara mandiri dengan benar. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan penyebab terjadinya perubahan lingkungan secara benar. Pada kegiatan pembelajaran, yaitu menggunakan media Zoom dan WhatsApp, adapun alat atau bahan yang akan digunakan yaitu laptop, handphone, tablet, serta alat pendukung lainnya.
sedangkan sumber belajar yang digunakan yaitu buku guru dan buku siswa, modul, bahan ajar, internet, dan sumber yang relevan. Untuk kegiatan pembelajaran, pada bagian pendahuluan dilakukan selama 10 menit. Yang pertama, guru memberikan salam dan mengajak peserta didik berdoa bersama. Kemudian guru akan membagikan link Google Form kepada siswa untuk mengisi daftar hadir. Guru memberikan stimulus kepada siswa dengan menunjukkan gambar lingkungan yang tercemar dan lingkungan yang asri. Siswa diminta untuk menjelaskan perbedaan pada gambar dan menjelaskan penyebab lingkungan yang dikatakan tercemar dan lingkungan yang asri. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan dan manfaat dari pembelajaran. Adapun pada kegiatan inti dilakukan selama 65 menit. Yang pertama, guru akan menampilkan video pembelajaran melalui Zoom meeting. Kemudian, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Kemudian, peserta didik diberi kesempatan untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai pencemaran lingkungan. Kemudian, peserta didik mempresentasikan hasil kerjanya yang kemudian ditanggapi peserta didik lainnya. Selanjutnya, guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait pencemaran lingkungan. Pada bagian penutup, dilakukan selama 15 menit, yaitu guru memberikan link refleksi kepada siswa tentang materi yang telah dipelajari, yaitu mengenai pencemaran lingkungan. Guru mengajak siswa untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Guru menugaskan siswa untuk membuat resume materi tentang jenis-jenis limbah dan penanganannya yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya, dan guru akan menutup pembelajaran. Adapun penilaian atau asesmen yang akan saya gunakan pada penilaian sikap, yaitu menggunakan observasi selama kegiatan daring berlangsung, tepat waktunya pengumpulan tugas, dan kehadiran dalam Zoom meeting tersebut. Kemudian pada penilaian keterampilan, observasi siswa dalam mengemukakan hasil pengamatan dan mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya pada penilaian pengetahuan, yaitu tes tertulis. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, setelah penayangan RPP tadi, saya membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin memberi saran, bertanya, atau menanggapi? Dipersilahkan. Saudari Nailul, dipersilahkan. Baiklah, saya ingin bertanya kepada guru model Isma Wayuni. Nah, dari pertanyaan saya, mengapa Saudari Isma menggunakan model ini sebagai proses pembelajaran dari listen study? Apakah kemampuan siswa yang ada di sana memang kurang dalam materi ini? Baik. Terima kasih kepada Saudari Nailul untuk pertanyaannya. Mengapa saya mengambil model ini? Karena menurut saya selama pembelajaran siswa memiliki minat yang kurang, apalagi dalam pembelajaran online kan, apabila pembelajarannya tidak diselingi dengan video, siswa lebih cenderung bermain dan tidak serius dalam pembelajaran. Misalnya kita hanya memberikan materi pembelajaran dalam bentuk PowerPoint, materi tersebut belum tentu dibaca sampai habis oleh siswa. Nah, makanya saya memberikan video pembelajaran tersebut sehingga siswa dapat menonton videonya dan materi yang disampaikan pun juga siswa juga mengerti dari materi tersebut. Terima kasih. Baiklah, saya rasa memang pembelajaran dari listen study ini cukup menarik untuk kita gali. Nah, dari saran saya ingin pada saat
Saudari Isma mempresentasikan kegiatan dari Listen Study, Saudari Isma memberikan sebuah reward kepada siswa-siswa yang ada di sana, seperti memberikan permen, nilai-nilai, atau ia membangkitkan nilai belajar siswa. Baik, terima kasih kepada Saudari Nailul yang sudah mengajukan pertanyaan. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Ya, kepada Saudari Meli, dipersilahkan. Baiklah, saya ingin bertanya pada guru model yaitu Isma Wahyuni. Di RPP itu, mengapa di kegiatan pendahuluannya tidak terdapat mengaitkan materi yang sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari? Apakah mengaitkan materi itu tidak penting? Bagaimana menurut guru model? Baik, terima kasih kepada Saudari Meli. Di sini sebenarnya saya sudah mengaitkan pembelajaran materi sebelumnya, yaitu pada kegiatan pendahuluan kan saya memberikan gambar untuk persepsinya. Nah, ketika saya menjelaskan perbedaan dari gambar tersebut, saya juga kemudian akan mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan saya jelaskan. Begitu, Saudari Meli. Baiklah, memang menurut saya mengaitkan materi itu sangat penting karena mengaitkan materi itu merupakan dasar awal siswa untuk mempelajari materi yang akan datang. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudari Meli. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Saya izin menambahkan saran sedikit mengenai persepsi tadi. Ya, silakan Saudari. Nah, jadi pada tahap persepsi itu kan merupakan tahap pembukaan. Saudari Isma menampilkan gambar. Itu gambar apa ya? Perbedaan antara lingkungan yang asli dan lingkungan yang sudah tercemar atau bagaimana? Ada gambar selain itu? Baik, Saudari Opi. Jadi di PowerPoint sebenarnya sudah dijelaskan. Jadi gambar yang akan saya tampilkan adalah perbedaan dari lingkungan yang asli dan lingkungan yang tidak asli. Kemudian nanti siswa akan diminta untuk memberi pendapat dari masing-masing perbedaan gambar tersebut. Selanjutnya saya akan memberi kesimpulan dan disitulah saya juga akan menghubungkan pembelajaran yang sebelumnya dengan pembelajaran yang akan saya jelaskan. Begitu, Saudara. Baik. Jadi ini seperti media pembelajaran. Jadi siswa itu nanti menangkap dari gambar tersebut. Itu bagus untuk berpikir kritis ya. Tapi ada sedikit saran, itu mungkin pada saat pembahasan dari gambar itu bisa kita jelaskan sedikit apa itu artinya lingkungan, apa itu artinya pencemaran, apa itu artinya polusi. Mungkin dijelaskan sedikit sebagai pembukaannya. Kemudian tidak lupa pula sebelum persepsi itu adanya absen menurut saya. Mungkin boleh diadakan absen online ataupun boleh disebutkan nama-nama siswanya atau ya baik menurut saya begitu. Terima kasih Saudari Ovi untuk sarannya. Di sini saya menggunakan absen yaitu dengan menyebarkan link Google Form. Kemudian dari PowerPoint saya akan menampilkan linknya dan siswa tersebut akan mengisi absen kehadirannya dari link tersebut. Begitu Saudari Ovi. Baik, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan lagi, moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ovi. Baiklah, kita lanjutkan diskusi kita kembali. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi, bertanya, ataupun memberi saran? Dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan Saudari Rena. Izin bertanya pada guru model, peserta didik yang mempresentasikan hasilnya itu dipilih secara bebas atau sesuai nomor absen?
Terima kasih. Baik, kepada Saudari Rena saya ingin menjawab. Jadi peserta didik yang ingin bertanya atau menjelaskan itu awalnya saya berikan secara acak terlebih dahulu, atau siswa yang ingin bertanya, misalnya ada siswa yang ingin menjelaskan terlebih dahulu atau yang ingin bertanya, akan saya persilahkan. Apabila tidak ada siswa yang ingin bertanya atau siswa yang ingin menjelaskan, akan saya pilih secara acak. Begitu, Saudari Ren. Oke, Ya, terima kasih. dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Saya ingin bertanya mengenai yang ditanyakan tadi oleh Saudari Rena. Itu nanti kan ada penampilan presentasi peserta didik ya, betul? Nah, jadi dari presentasi peserta didik itu merupakan tugas individual atau kelompok? Baik, untuk presentasinya ini saya bikin per individu, tetapi tidak semua individu mempresentasikan. Misalnya ada 3 orang atau sampai 5 orang yang menjelaskan materi apa yang dia dapatkan dari video tersebut. Kemudian siswa yang lain itu dipersilahkan untuk bertanya, begitu. Oh, jadi ini nanti di pengambilan sampel aja gitu ya. Terus nanti dipilih random. Sebelum random, ditanya dulu siapa yang mau maju. Nah, iya benar. Boleh saya kasih saran, itu yang mau maju boleh dikasih apresiasi. Biar lebih semangat menurut saya. Oke, boleh dilanjut moderator? Ya, terima kasih kepada Saudari Novi. Dari teman-teman yang lain, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan. Izin memberi saran moderator? Ya, silakan Saudari Nailul. Menurut saya sebaiknya pada saat siswa mempresentasikan hasilnya, siswa itu membuat laporan sementara atau serta membuat laporan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait materi ini. Ya, terima kasih kepada Saudari Nailul yang telah memberikan sarannya. Lah, dari teman-teman yang lain, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita akhiri diskusi kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan pertanyaan, saran maupun tanggapan. Saya selaku moderator mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah diisi semua? Sudah, Bu. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu pengen kalian berikan tanggapan pada gambar ini. Ada yang bisa memberi tanggapan? Pencemaran lingkungan, Bu. Jadi gambar yang di sebelah kiri ini merupakan air yang belum tercemar.
Nah, gambar yang di sebelah kanan ini air yang sudah tercemar oleh sampah. Bagus sekali Sri. Benar kata Sri bahwa pada gambar ini merupakan gambar dari pencemaran lingkungan. Pada sebelah kiri merupakan gambar sungai yang belum tercemar. Bisa kita lihat sungai tersebut bersih, pemandangannya masih asri, kemudian airnya juga masih jernih. Sedangkan pada gambar sebelah kanannya itu merupakan gambar sungai yang sudah tercemar oleh sampah. Kita lihat bahwa udaranya juga sudah kotor di situ, kemudian airnya dipenuhi oleh sampah-sampah. Nah, jadi dari gambar tersebut dapat kita ketahui bahwa materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai pencemaran lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai dari pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu menyebutkan pengertian lingkungan dan pencemaran lingkungan secara mandiri dengan benar. Kemudian siswa mampu menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan secara mandiri dengan benar. Siswa mampu menjelaskan penyebab terjadinya perubahan lingkungan secara mandiri dengan benar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan sistem pembelajaran kita terlebih dahulu. Jadi nanti Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Kemudian, kalian diminta untuk mencatat materi yang kalian dapatkan dari video pembelajaran tersebut. Selanjutnya, kalian diminta untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan atau penjelasan materi yang belum kalian pahami dari video pembelajaran yang akan ditayangkan. Selanjutnya, setelah penayangan video, Ibu akan memberikan waktu sekitar 5 menit atau 10 menit nanti. Kalian diminta untuk mencari informasi sebanyak mungkin mengenai pencemaran lingkungan dan kalian mempresentasikan secara mandiri. Jadi tugasnya ini mandiri ya. Dan teman-teman yang lain diminta untuk menanggapi. Sampai di sini paham? Paham. Paham, Bu. Pencemaran lingkungan. Sebelumnya, coba kalian perhatikan gambar yang... Apakah sudah terdengar suaranya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silahkan disimak video ini ya, dan kalian mencatat materi yang menurut kalian itu penting dan belum kalian pahami. Di samping ini, gambar manakah yang termasuk lingkungan asri dan lingkungan yang tercemar? Baiklah anak-anak, kondisi lingkungan di sekitar kita tergantung bagaimana cara kita mengelola serta menjaga lingkungan sekitar kita. Dari gambar di samping dapat kita bedakan bahwa gambar A merupakan lingkungan yang asri, sedangkan gambar B merupakan lingkungan yang tercemar. Ada yang tahu kenapa gambar A termasuk lingkungan yang asri? Baik anak-anak, gambar A termasuk lingkungan yang asri karena dapat kita lihat memiliki udara yang bersih, tanah yang subur, sumber air yang bersih, dan sampah yang tidak berserakan. Berbeda dengan gambar B, memiliki udara yang tercemar, terlihat sampah yang berserakan, sumber air yang tidak bersih,
serta saluran air menjadi tergenang. Kita hari ini adalah melalui pemahaman terhadap lingkungan dan memiliki sikap yang ramah lingkungan. Lingkungan diartikan sebagai suatu ruangan dalam segala objek keadaan, kondisi, maupun makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang saling mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan. Pencemaran mengganggu keseimbangan lingkungan interaksi makhluk hidup. Pencemaran kegiatan manusia ataupun proses faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, yaitu pertama, jumlah penduduk yang tidak terkendali, yang kedua, dan penyebaran teknologi, dan yang ketiga, jumlah besar dan alam tidak bisa lagi menetralisir. Maka suatu zat dikatakan sebagai polutan apabila kadarnya melebihi batas normal atau di ambang batas, zat berada pada waktu yang tidak tepat, dan zat berada pada tempat yang tidak semestinya. Misalnya, karbon dioksida yang berlebih pada alam dapat merusak tanaman. Pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya polutan ke dalam air atau berubahnya tata tatanan air oleh kegiatan manusia sehingga menyebabkan kualitas air menurun hingga pada tingkat tertentu yang menyebabkan air dapat berfungsi sesuai dengan kegunaannya. Misalnya, pembuangan limbah industri, pembuangan sisa insektisida, pembuangan sampah sisa domestik seperti deterjen yang dapat mencemari air. Hal ini dapat terjadi pada sumber mata air, sungai, waduk, dan air laut. Yang kedua, pencemaran tanah. Pencemaran tanah berasal dari limbah rumah tangga, kegiatan pertanian, dan pertambangan. Seperti yang telah kita ketahui, Baiklah, maaf sebelumnya. Sepertinya Ibu lagi ada gangguan jaringan sehingga dari video pembelajarannya tidak dapat ditampilkan. Tadi videonya bagaimana? Putus-putus ya? Ya, Bu, putus-putus, Bu. Baiklah, seperti ini saja. Ibu minta kepada kalian untuk mencari, kemudian kalian presentasikan mengenai pengertian pencemaran lingkungan, jenis-jenis dari pencemaran lingkungan. Kemudian selanjutnya akan ditanggapi oleh teman kalian. Saya
Saya, Bu, ingin menjawab. Baik, Rohat, silahkan. Jadi, Bu, menurut saya pencemaran lingkungan itu adalah masuknya zat-zat polutan ke dalam lingkungan dan berdampak bagi kehidupan yang ada di dalam lingkungan itu, sehingga menjadi dampaknya negatif, Bu. Kemudian contoh-contoh pencemaran lingkungan itu terjadi pada pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Terima kasih, Bu. Ibu izin menambahkan. Baik, silakan Sri. Sedikit menambahkan dari yang dijelaskan oleh Rohot. Jadi pencemaran lingkungan yang saya dapat itu merupakan memasukkan makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan yang dapat mengakibatkan lingkungan tersebut menjadi rusak. Nah, untuk jenis-jenis lingkungan tadi sama dengan Rohot, itu ada pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Nah, di sini sedikit menambahkan ada juga biasanya disebut dengan pencemaran suara dan pencemaran cahaya. Nah, bagus sekali ya yang telah dijelaskan dari teman kalian, yaitu Rohot dan Sri. Jadi pencemaran lingkungan itu merupakan perubahan faktor abiotik yang diakibatkan adanya kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem dari biotik. Misalnya itu penggunaan kendaraan bermotor atau alat pengolahan bahan baku yang terkadang tidak sesuai dengan standarisasi lingkungan dari adanya penggunaan kendaraan motor atau yang lain. Ini merupakan salah satu contoh dari pencemaran suara yang telah disebutkan oleh Sri tadi. Ada lagi yang ingin menjelaskan? Jangan lupa direkam ya. Ini sudah direkam, Pak. Bagaimana? Ada yang ingin menanggapi lagi? Halimah, bisa menjelaskan bagaimana pencemaran lingkungan? Ya, Bu. Bisa menjelaskan bagaimana pengertian dari pencemaran lingkungan dan jenis-jenisnya apa saja? Baiklah, yang setahu saya pencemaran lingkungan itu adalah di mana limbah yang dihasilkan oleh manusia seperti limbah rumah tangga atau limbah lainnya yang berasal dari pabrik yang dibuang ke lingkungan sekitar dan mencemari lingkungan tersebut. Lalu jenis pencemaran itu seperti yang disebutkan Sri tadi, ada pencemaran tanah, air, udara, dan yang lainnya. Terima kasih. Nah, bagus sekali Halimah. Berarti Halimah sudah memahami apa itu, apa maksud dari pencemaran lingkungan itu.
Selanjutnya, apakah ada yang kurang mengerti dari penjelasan mengenai pencemaran lingkungan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Sri. Tadi saya ada baca salah satunya itu kan polusi cahaya. Nah, polusi cahaya ini disebabkan akibat ulah manusia, biasanya berupa cahaya dengan intensitas yang besar seperti lampu-lampu kota. Nah, apakah ini juga termasuk, Bu, dalam pencemaran lingkungan? Mohon arahannya, Bu. Terima kasih. Baik, Sri. Jadi polusi cahaya ini juga merupakan salah satu dari pencemaran lingkungan. Kenapa? Karena dari cahaya yang dibuat oleh manusia itu memiliki dampak yang besar pada hewan dan tumbuhan. Biasanya itu kebanyakan polusi cahaya itu terjadi pada negara-negara besar seperti Amerika Serikat, yang dimana memiliki efek samping dari merupakan efek samping dari industrialisasi. Polusi cahaya ini biasanya itu berasal dari pencahayaan eksterior dan interior pada bangunan, papan iklan, kemudian properti komersial, kantor, pabrik, pada lampu jalan, dan stadion. Sedangkan dampak yang disebabkan dari polusi cahaya ini yaitu dapat membuat binatang seperti burung yang bermigrasi menggunakan bintang dan bulan sebagai alat navigasinya. Biasanya ada hewan-hewan yang seperti itu, mengakibatkan apabila adanya polusi cahaya, mereka tidak dapat bermigrasi ke tempat yang tepat. Contohnya juga pada penyu laut yang tidak datang ke pantai dan bertelur seperti biasanya karena penyu laut itu takut pada cahaya, sehingga dapat mengganggu reproduksi dari penyu tersebut. Begitu, Sri. Yang lain, ada yang ingin bertanya lagi? Atau Sri masih kurang paham? Sudah paham, Bu. Nah, sekarang Ibu minta ada yang ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan pencemaran tanah dan contohnya itu seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu, izin menjawab. Ya, silakan Rohat. Jadi Bu, menurut saya pencemaran tanah itu adalah keadaan di mana tanah tersebut tercemar oleh bahan-bahan kimia yang merupakan buatan manusia. Nah, contohnya itu Bu, misalnya dalam pertanian. Pertanian itu biasanya menggunakan pupuk, racun, atau pestisida yang berbahan kimia. Jika digunakan secara berlebihan, maka akan merusak dari tanah tersebut, Bu, sehingga tanahnya menjadi tercemar oleh zat-zat kimia. Terima kasih, Bu. Nah, bagus sekali Rohat. Benar yang dikatakan Rohat.
Pencemaran tanah itu merupakan adanya bahan kimia yang beracun atau polutan dan kontaminan dengan konsentrasi yang cukup tinggi yang ada di dalam tanah sehingga dapat berpotensi menimbulkan dampak gangguan kesehatan pada manusia dan dapat juga membuat terjadinya perubahan pada ekosistem. Biasanya dalam kasus kontaminan polusi tanah yang terjadi secara alami di tanah, bahkan ketika tingkat mereka tidak cukup tinggi untuk menimbulkan resiko, polusi tanah tidak cukup tinggi. Pada polusi tanah masih dikatakan terjadi jika tingkat kontaminan tanah melebihi tingkat yang seharusnya dan secara alami. Jadi dia tuh punya batas-batasannya, bagaimana tanah itu disebut. Apabila melewati batas tersebut, maka tanah tersebut sudah terkontaminasi oleh polutan, sehingga terjadilah pencemaran tanah. Biasanya pencemaran tanah ini terjadi secara alami atau disebabkan oleh manusia. Apabila terjadi secara alami, biasanya itu adanya akumulasi bahan kimia beracun yang terdapat di tanah. Jenis kontaminasi ini hanya tercatat dalam beberapa kasus seperti akumulasi tingkat perkolarat yang lebih tinggi di tanah gurun. Hal ini merupakan akumulasi murni yang terjadi karena proses alami di lingkungan. Kemudian kalau misalnya hasil dari manusia, pencemaran yang disebabkan oleh manusia, seperti yang dikatakan Rohot, pada pertanian, yaitu pestisida yang tidak alami itu juga dapat menyebabkan terjadinya pencemaran tanah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai pencemaran tanah? Sudah paham ya mengenai pencemaran lingkungan, jenis-jenisnya, dan pencemaran tanah? Paham, Bu. Nah, baik, karena tadi video yang Ibu berikan tidak bisa tayang, Ibu akan mengirimkan videonya di Classroom. Nanti kalian tonton dan kalian bikin catatan atau resume mengenai video tersebut dan dikumpulkan minggu depan. Baik, Bu. Nah, untuk itu penting bagi kita untuk menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitar kita. Mengapa? Karena dengan pencemaran lingkungan itu memiliki dampak yang besar untuk kehidupan manusia selanjutnya, seperti sampah plastik itu kan terurainya beberapa puluh tahun kemudian, sehingga dapat mempengaruhi ekosistem yang ada di bumi. Maka penting bagi kita untuk selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan ayo buang sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah link presensi perkuliahan. Maaf, ini adalah link refleksi. Jadi, kalian kirim resume dari video yang Ibu kirim tadi di link ini. Ibu tunggu sampai hari Senin depan itu sudah dikirim semua ya.
Nah, dari pembelajaran kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Putri, bisa menyimpulkan? Berdasarkan yang sudah Ibu jelaskan, yang dapat saya simpulkan yaitu pencemaran lingkungan adalah bahan atau zat maupun polutan yang masuk ke dalam lingkungan, di mana bahan atau zat ini memiliki dampak yang negatif bagi lingkungan sekitar, ekosistem, dan juga makhluk hidup yang ada di dalamnya. Adapun jenis-jenis pencemaran lingkungan yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Pencemaran tanah adalah polutan yang masuk ke dalam tanah, di mana polutan atau zat-zat bahan kimia ini melewati batas-batas tertentu untuk tanah yang baik. Seperti itu, Bu. Nah, bagus ya, Putri. Selanjutnya, mungkin Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Baik, silakan observer untuk menanggapi tampilan dari guru model Anda. Apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang kalian buat, ataukah ada yang perlu diperbaiki? Kalau menurut saya, Pak, dari penampilan video tadi, Pak, agak terganggu. Yang lain, observer yang lain? Menurut saya juga, Pak, karena tidak sesuai dengan yang diharapkan untuk membuat laporan tugas, karena ada di tahap perencanaan itu kami membuat sebuah laporan sementara untuk hasil diskusi dari video tersebut, Pak, karena mau memecahkan sebuah masalah. Karena di sini kami menggunakan model pembelajaran berbasis PBL, Pak. Terus yang observer lain lagi? Ada berapa observernya? Ada 6, Pak. Ya, yang ketiga siapa? Menurut saya, Pak. Ya, silakan. Siapa dulu nih? Proses pembelajarannya tidak sesuai dengan yang Renata, Pak. Ya, silakan Renata. Menurut saya, Pak, proses pembelajaran yang kami rencanakan tidak terlalu sesuai dengan yang terjadi, tidak sesuai dengan yang kami rencanakan itu, Pak. Contohnya tadi guru model kehilangan jaringan, Pak. Jadi harus mencari inisiatif baru, dan itu kami kesulitan, Pak, dalam menampilkan video Iya, sinyalnya ya. Silakan yang lain, observer keempat. Kami, Pak. Ya. Menurut kami, yang sudah kami rencanakan itu tidak sesuai. Metode dari pembelajarannya pun tidak sesuai. Harusnya kan menampilkan video, dan dari video itu siswa-siswa dapat memecahkan masalah. Tapi karena jaringan dari guru model sedang gangguan, jadi metodenya tuh tidak terlaksana dengan baik, Pak.
Terus yang observer kelima? Kami, Pak. Ya. Menurut kami, karena mungkin gangguan sinyal itu, Pak, yang nggak bisa itu kan, jadi sulit, Pak. Jadi metode pembelajaran yang udah dirancang sebelumnya itu jadi tidak sesuai gitu, Pak. Oke. Terus observer terakhir? Untuk Ovi dia jaringan Pak, nggak bisa dimasuk ke Zoom. Baik. Jadi tadi sudah tampil dari kelompok 1. Jadi sebenarnya saya salut juga dengan kelompok 1 walaupun ada gangguan dari jaringan dan video, tapi sudah bisa mengkondisikan kelas dengan baik sehingga apa yang menjadi kesalahan itu tidak terlalu nampak seperti itu. Jadi memang dalam lesson study itu kadang apa yang direncanakan itu tidak sesuai dengan di lapangan. Makanya perlu simulasi. Saya rasa ini tidak ada simulasi. Jadi sebelum kamu tampil harusnya kamu simulasi membuat Zoom di antara kelompok kamu untuk menguji video pembelajaran supaya bisa diputar. Seandainya tidak bisa, mungkin bisa diakali sebelum tampil pada presentasi kelompok. Nah, maka untuk kelompok selanjutnya perlu disimulasikan dulu rencana yang sudah dibuat bersama itu sehingga tidak terjadi kesalahan. Nah, ini tolong diperbaiki di perencanaan selanjutnya ya, untuk segala macam media yang digunakan itu harus sudah baik ya. Misalnya sinyalnya kurang bagus ya mungkin guru modelnya bisa ke tempat yang sinyal yang lebih bagus, ataupun misalnya kuotanya biasanya pakai EM3 ya, bisa pakai Telkomsel gitu. Pokoknya cari tempat sinyal yang lebih bagus. Maka perlu sekali sebelum tampil atau tahapan do, setelah tahapan plan itu adalah simulasi dulu. Nah itu, tapi dari diskusi yang dilakukan tadi sudah lumayan bagus ya, ada interaksi dengan siswa dan ini perlu lagi ditingkatkan untuk lebih baik lagi. Dan pada kelompok 2 diharapkan minggu depan bisa mempersiapkan lebih baik lagi. Jangan lupa untuk disimulasikan terlebih dahulu plan yang dibuat bersama kelompok kalian. Nah itu masukan dari Bapak. Baik, nanti tolong dimasukkan ini rekaman video plan sama do ya, sama refleksi ini, sama observernya yang sudah diisi untuk dimasukkan di LMS. Baik, saya rasa untuk pertemuan pada pagi hari ini cukup. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja di sini kita akan melaksanakan kegiatan SI atau refleksi pada tahapan lesson study, yang dimana guru modelnya yaitu Ibu Isma Wahyuni. Kepada teman-teman yang ingin memberikan saran ataupun kritikan, dipersilahkan. Izin moderator. Ya, silahkan Saudari Nailul.
Baiklah, dari tahapan DUK yang telah kita rencanakan kemarin, mungkin beberapa mengalami kendala, baik dari teknisi, dari sinyal maupun jaringan. Nah, menurut saya, sebagai seorang guru atau fasilitator, sebaiknya kita menyediakan beberapa cara untuk mengatasi hal tersebut. Misalnya kita bisa membuat sebuah permainan ataupun sebuah metode di mana pembelajaran itu dapat berjalan dengan beberapa cara. Tidak hanya menggunakan model pembelajaran dengan media video, tetapi kita bisa menggunakan media pembelajaran selain video. Dari yang kita amati juga, kita mengetahui bahwa kebanyakan siswa-siswa yang ada pada tahapan perencanaan DU banyak yang tidak memperhatikan, dan hanya beberapa siswa saja yang memperhatikan atau menanggapi dari pertanyaan guru model. Nah, untuk itu sebagai guru kita juga harus memberikan beberapa sebuah stimulus yang merangsang proses pembelajaran siswa. Seperti kita juga bisa menegur siswa tersebut untuk mengaktifkan kamera dan memberitahukan bahwa mematikan kamera pada saat guru menjelaskan itu bukan merupakan etika yang baik. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudari Nailul yang telah memberikan kritikan dan sarannya. Kepada teman-teman yang lain, dipersilahkan. Izin moderator. Ya, silahkan Saudari Hayusin. Setelah kita melakukan pelaksanaan DU kemarin, itu saya hampir sependapat dengan Saudari Nailul, kurang lebih sama. Cuma saya ingin menambahkan pada Saudari Isma itu kemarin kelihatan kalau masih membaca dari PowerPoint gitu. Langkah lebih baiknya kalau Saudari Isma itu dapat menguasai lebih dalam lagi. Jadi pas pengantar materi kepada siswa itu lebih nggak terkesan membaca gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudari Hayusin. Selanjutnya kepada teman-teman yang lain dipersilahkan. Apakah masih ada yang ingin memberikan kritikannya ataupun saran? Tolong dibaca chatnya, moderator. Ada Saudari Renata yang memberikan saran. Baiklah, ini saran dari Saudari Renata kepada guru model. Dalam hal berinteraksi, siswa dengan guru sudah baik terjalin dan sudah ada interaksi. Namun sebaliknya siswa dengan siswa lain belum ada interaksi. Saran saya, guru perlu memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk menjawab pertanyaan dari siswa. Lalu guru akan memberikan atau mengoreksi jawaban siswa tersebut. Terima kasih kepada Saudari Renata yang telah memberikan sarannya. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada lagi? Izin menambahkan. Ya, silahkan Saudari Ovi. Nah, jadi setelah kita melaksanakan DU kemarin atau yang pelaksanaan dari pembelajaran listen study, yang saya analisis itu ada beberapa peserta didik yang tidak dapat memperhatikan pembelajaran karena terkendala sinyal. Dan ada beberapa yang off cam, jadi itu agak
mengalami sedikit kesulitan untuk melihat bagaimana apakah dia benar-benar memperhatikan bagaimana ekspresi peserta didik tersebut. Nah, menurut saya untuk mencegah hal itu terjadi, mungkin bisa dibuat suatu kebijakan atau itu wajib on cam, tapi ada beberapa mungkin terkendala sinyal. Jadi menurut saya itu lebih baik nanti referensi pembelajarannya dikirimkan pada grup WA-nya masing-masing. Nah, untuk hal tersebut apakah rekan-rekan yang lain apakah ada saran yang baik, lebih baik lagi mungkin? Dipersilahkan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Saudara Ovi, tadi sudah dijelaskan untuk memberikan sebuah teguran jika siswa mematikan kamera. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ovi dan Nailul yang telah memberikan kritikan dan sarannya. Kepada Saudari Meli, dipersilahkan. Baiklah, dari pelaksanaan dulu yang kemarin, saya ingin memberikan pendapat saya. Dari saya lihat, ada hanya beberapa siswa saja yang aktif. Seperti kalau guru modelnya bertanya, hanya itu-itu saja yang menjawab. Sebaiknya ada sebaiknya guru model itu lebih inisiatif gitu, langsung aja tunjuk pada siswa yang misalnya lagi matikan kamera kan, itu kan kemungkinan mereka tidak memperhatikan, langsung aja panggil namanya gitu. Nah, jadi kita tahu kalau mereka tuh memperhatikan atau tidak. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman observer yang telah memberikan kritikan dan sarannya. Bagaimana dengan pendapat guru model? Baik. Terima kasih kepada teman-teman untuk tanggapannya dan saran. Di sini saya hanya ingin menanggapi mengenai saran dari Saudari Ovi, karena sebelumnya juga saya sudah mengenai pengiriman tugas. Sebenarnya pada pelaksanaan pembelajaran sudah saya jelaskan kepada siswa bahwa seperti materi video yang tidak sempat kita tayangkan karena adanya kendala teknis, itu saya mengatakan kepada siswa bahwa materi pembelajaran akan saya kirimkan ke Google Classroom, yang kemudian siswa akan membuat catatan mengenai video pembelajaran yang ditampilkan. Untuk kritik dan saran dari teman-teman saya terima dan saya usahakan untuk pembelajaran selanjutnya akan saya perbaiki. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itulah tadi tanggapan dari guru model mengenai kritikan dan saran dari teman-teman observer. Baiklah, itu tadi refleksi dari materi mengenai pencemaran lingkungan oleh Ibu Ismah Wahyuni. Mungkin dengan berakhirnya diskusi kita kali ini, mari kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.